Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita berkumpul di ibadah pada pagi hari ini di tempat kita masing-masing. Kita akan merayakan hari Jumat Agung dan perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Ibu Bapak menyiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Tapak-tapak kaki Yesus, tapak-tapak kaki yang berdarah, menyusuri Via Dolorosa, salib terpancang di Golgota, dan tubuh terkulai lemah. Berjubahkan kain ungu dengan mahkota duri melingkar di kepala, bertubi cambuk mendera dan tombak melayang menghujam tubuh, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, menetes peluh dan darah membasahi bumi. Lalu jiwa pun ia serahkan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pada Jumat yang agung ini, di tengah keadaan dunia yang sedang mengalami wabah sakit penyakit, khususnya di Indonesia yang terkena dampak dari semua itu, mari kita menghayati karya Sang Penebus yang sangat luar biasa. Serta mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita terhapus dengan darahnya yang kudus. Saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Pikul Salib. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salib serta pandang tetap, hingga dapat mahkota sukaranya. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, di mana kami dapat bersekutu, memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam ibadah Jumat Agung, dan juga ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apabila sebentar kami pun akan mendengarkan firman Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, agar hamba mampu menyampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Silakan Ibu Bapak, Saudara-saudara untuk duduk. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus Mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu,
Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, Jumat Agung, saya memberi judul khotbah di pagi yang indah ini adalah sudah selesai. Shalom, selamat pagi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada yang indah ini, pagi yang indah ini, kita bertemu kembali dalam suasana yang tidak berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Dalam ibadah-ibadah yang lalu, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita kembali ke firman Tuhan di pagi hari ini, di mana ketika kita bekerja, dalam pekerjaan kita, tentunya kita mempunyai suatu target yang tertentu dalam suatu pekerjaan yang ingin kita capai. Tidak berbeda jauh, gitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai manusia untuk saudara dan untuk saya. Yesus Kristus menyerahkan dirinya masuk dalam penderitaan yang akhirnya sampai di dalam penyaliban. Perjalanan penderitaan ini sangat berat yang harus dilalui oleh Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada 7 ucapan singkat Tuhan Yesus di kayu salib. Nanti ibu bapak bisa baca, bisa lihat di dalam keempat Injil Yesus Kristus, di mana salah satunya adalah sudah selesai. Saya membaca di ayat ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, apa makna dari kalimat ini? Sudah selesai. Sehabis Yesus Kristus meminum anggur asam itu, ada satu hal, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Dikatakan di sini sudah selesai. Memberikan suatu kepastian bahwa dosa kita telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kematiannya bertujuan untuk menebus kita dari anak-anak yang hidup dalam perhambaan dosa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, saat ini kita menjadi anak-anak Allah, kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Sehingga kita dapat menyebut Abba, ya Bapa. Jika keselamatan saja diberikan oleh Allah Bapa, apalagi kebutuhan atau keperluan hidup lainnya. Saat kita menerima dan kita percaya Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, kita telah mendapatkan semuanya. Selama kita mencari kerajaan Allah, dan ini yang perlu diperhatikan. Jadi, selama kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita yakin dan percaya Allah di dalam Yesus Kristus menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Jadi intinya di sini apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita selama hari lepas hari. Kita yakin dan percaya Allah di dalam Yesus Kristus menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Yang kita perlukan saat ini dan yang kita perlukan pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus menyiapkan. Karena dia telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah selesai di sini menegaskan suatu jaminan di dalam Yesus Kristus. Jaminan kehidupan saat ini dan jaminan kehidupan yang akan datang. Di mana ada satu jaminan yang tidak dapat diberikan oleh apapun juga. Satu jaminan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun juga. Jaminan hidup di sini adalah jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Di mana firman Tuhan dikatakan juga oleh Yesus Kristus, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Nanti ibu bapak saudara bisa baca di Yohanes 14 ayat 18. Jadi sudah selesai di sini,
mengandung satu jaminan yang diberikan oleh Yesus Kristus, bahwa dia tidak akan meninggalkan kita semua yatim piatu. Dia akan menyertai kita. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, penyertaan dan pemeliharaan Yesus Kristus sempurna untuk kita saat ini dan untuk kita yang akan datang nanti. Serahkan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus. Karena Kristus telah menyelesaikannya semua di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya dua hal tadi menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk merespon firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat 36, bait pertama dan bait yang keempat. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati dalam doa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa kudus, Bapa surgawi, di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkanlah hati kami, siaplah pikiran kami, agar kami dapat menikmati perjamuan kudus di pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Saya akan membacakan ketetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara, di hadapan meja perjamuan Tuhan, kita dikumpulkan sekali lagi pada hari ini. Pelaksanaan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus merupakan ketetapan Tuhan, diselenggarakan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Penetapan perjamuan kudus diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya undang jemaat berdiri, menyiapkan segala sesuatunya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama sambil mengatakan haleluya. Saudara-saudara jemaat, mari kita mengangkat cawan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama sambil mengatakan haleluya. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat dipersilakan duduk. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersekutu walaupun ada di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji-muji nama-Mu, kami boleh membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh menikmati perjamuan kudus di pagi hari ini. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami menyerahkan kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus menjaga, menyertai, dan memelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik kami sebagai pribadi, ataupun kami sebagai ibu rumah tangga, atau kami sebagai bapak keluarga, atau kami sebagai anak-anak. Kiranya kuat kuasa tangan pengasihan-Mu menjaga, melindungi, dan menaungi kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini ada mereka bergumul karena kesehatan mereka. Mereka ada keadaan dalam keadaan sakit. Kiranya kuat kuasa tangan penyembuhan-Mu menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Berkati mereka, berkati makanan, berkati minuman, berkati obat-obatan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati semua itu tatkala mereka mengkonsumsinya menjadi kekuatan, menjadi pemulihan, menjadi penyembuhan di dalam sakit penyakit yang mereka hadapi. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang ada di dalam jemaat, yang sedang berjuang, mereka di bangku sekolah. Walaupun saat ini mereka ada bersekolah di rumah masing-masing, mereka online bersama dengan gurunya. Kiranya kuat kuasa tangan pengasihan-Mu juga boleh menyertai dan memberkati mereka. Atau kami yang masih dalam pekerjaan kami masing-masing, kiranya Tuhan Yesus juga boleh menyertai, boleh menjaga tatkala kami pergi dan pulang dalam pekerjaan kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami teringat juga akan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menangani atau pemulihan dari penanganan virus corona. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkatinya, penanganan-penanganan yang sedang dilakukan, baik yang ada di pusat-pusat ataupun yang ada di wilayah-wilayah. Kiranya kuat kuasa tangan pengasihan-Mu boleh menyertai pemerintah kami. Bapak boleh juga memberkati Bapak Presiden bersama dengan stafnya, sampai semua pemerintahan yang terendah yang ada di sekitar kami, RT dan RW, bahkan
daerah-daerah Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati. Tak lupa juga ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan para medis, kami menyerahkan dokter, kami menyerahkan juru rawat, bahkan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, bahkan peneliti-peneliti yang sedang menangani virus corona ini. Kiranya diberi kekuatan, diberi kemampuan, beri kesabaran ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami yang ada di tengah-tengah masyarakat di tengah ini, kiranya juga Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati kami. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu, agar nama-Mu dipuji, nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, dan inilah harapan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan hari lepas hari. Kita yakin dan percaya bahwa dosa-dosa kita telah dihapus di atas kayu salib, serta penyertaannya sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya persilakan jemaat berdiri, kita memuji Tuhan dari satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup dengan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Amin.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati jemaat sekalian. Amin.